Nama saya Devin Rifki Pangestu dari Prodi Manajemen dengan NPM 224014629. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devin Rifki Rameldi dengan NPM 224014599. Jadi kita hari ini mau wawancara siapa nih, Bang? Dari PT Berlian Grand Serco Balikpapan. Nah, bisa dimulai dari Devan buat pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Pertanyaan pertama nih Pak. Nomor 1, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pegawai dari PT Berlian Grand Serco Balikpapan? Oke, di PT Berlian Grand Serco Indonesia Head Office Balikpapan, kebutuhan pengembangan pegawai biasanya diidentifikasi melalui beberapa metode. Pertama, evaluasi kinerja tahunan untuk melihat gap antara kompetensi dan pegawai dan standar posisi. Kedua, asesmen kompetensi terutama untuk posisi teknis ya, seperti mekanik, operator, tenaga engineering. Ketiga, feedback dari atasan langsung ya, yang paling memahami kebutuhan karyawan. Terus analisa kebutuhan proyek ketika ada proyek baru, tentunya pasti dilakukan asesmen kebutuhan SDM tambahan. Terus permintaan pengembangan individu di pegawai bisa mengusulkan pelatihan sesuai rencana karir mereka. Begitu kalau untuk pertanyaan yang mengenai identifikasi. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua Pak. Biasanya faktor apa yang paling menentukan perlunya pelatihan bagi seorang pegawai? Faktor yang menentukan seseorang perlu pelatihan, gap kompetensi yang terlihat dari hasil penilaian kerja, kebutuhan sertifikasi teknik untuk keahlian khusus ya, seperti crane operator, safety, itu menggunakan sertifikasi dari, kalau di kita dari factory harus sesuai standar yang ditetapkan untuk teknisi atau operator tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dari factory yang dealer, kita sebagai dealer harus sesuai tuntutan factory. Terus buat pertanyaan yang tentang rencana pengembangan karir nih, Pak. Nomor 1, pertanyaan yang pertama, seperti apa sih rencana pengembangan karir bagi pegawai? Perusahaan menerapkan pengembangan karir berbasis jalur jabatan, jalur teknis, dari teknisi junior, teknisi senior, lab teknis, engineer, teknik spesialis, melalui jalur operasional, operator, senior operator, struktur, supervisor, jalur manajer staff, di supervisor, superintendent, manager. Setiap jalur dilengkapi dengan kompetensi yang harus dipatuhi, termasuk pelanggaran wajib, jam terbang, serta tingkat tanggung jawab tertentu pada level tertentu. Cukup jelas sih Pak. Terus buat pertanyaan yang kedua, apakah ada sistem jenjang atau tahapan karir yang diterapin di sana? Pastinya setiap
perusahaan pasti menerapkan sistem jenjang karir secara umum, entry level, junior, terus ke intermediate, senior staff, koordinator, supervisor sampai level manajerial. Jadi setiap jenjang memiliki standar operasi kompetensi individual development plan yang dievaluasi secara berkala. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah jenis pelatihan apa yang paling sering diikuti pegawai? Jenis pelatihan yang sering diikuti, yang umum diikuti pegawai PT Berlian Grand Circle, pelatihan teknis, ya tentu saja untuk mendapatkan sertifikasi sebagai teknisi yang kompeten, kren, equipment maintenance, hydraulics, mekanik sistem, ASE K3 ya, service, seperti basic safety, walking at high, kemudian reaching and slinging, latihan soft skill, leadership, communication skill, problem solving, decision making, latihan compliance, ISO SMK 3, audit internal. Lalu bagaimana cara menilai apakah pelatihan itu benar-benar efektif? Untuk menilai seperti umumnya pasti ada evaluasi pasca pelatihan, tes atau praktek, kemudian observasi kinerja di lapangan oleh supervisor, penurunan angka error, kemudian potensi bahaya, downtime pada pekerjaan teknis, peningkatan produktivitas dan atau kecepatan penyelesaian proyek, serta sampai kepuasan peserta dan analisis pengetahuan kepekerjaan proyek pelatihan, terutama untuk training yang dibiayai oleh anggaran yang cukup besar. Terus buat yang terakhir dong, sejauh ini apa sih dampak dari program pengembangan yang sudah dijalanin terhadap kinerja pegawai? Secara umum dampaknya meliputi kualitas kerja yang meningkat pada pekerjaan teknis yang membutuhkan kemudian insiden keselamatan menurun ketika pelatihan ASE yang konsisten, produktivitas tim lebih stabil karena skill pegawai yang lebih merata. Terus buat pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa harapan ke depan terkait peningkatan kapasitas SDM? Harapan perusahaan tentu saja memperkuat program sertifikasi internasional untuk tenaga teknis yang seperti disebutkan sebelumnya, bahwa kita punya standar yang harus diterapkan, dan itu dari factory kami dari luar negeri. Kemudian mengembangkan learning management system LMS agar pelatihan lebih terstruktur. Jadi udah cukup jelas sih tadi dijelasin. Ya terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.